pagi saudaraku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan dasar perenungan kita terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Demikian firman tertulis. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah budaya yang kita hidupi saat ini, kita seringkali melihat penekanan yang berlebihan pada penampilan fisik, baik dalam media maupun dalam interaksi sehari-hari. Faktor-faktor seperti norma sosial, stereotip, dan ekspektasi yang diberikan oleh masyarakat dapat mempengaruhi cara kita menilai orang lain. Contohnya pada tahap awal proses seleksi karyawan, penampilan fisik seringkali menjadi pertimbangan penting. Pengusaha dapat membuat penilaian awal berdasarkan penilaian penampilan calon karyawan. Demikian juga aktor, aktris, dan model seringkali dievaluasi berdasarkan penampilan mereka, dan ini dapat mempengaruhi kesempatan mereka untuk mendapatkan peran atau kontrak. Bahkan dalam memilih pasangan hidup, kita pun sering terjebak dengan kriteria fisik ketika kita hanya fokus melihat penampilan wajah, bentuk tubuh, atau atribut lainnya yang dianggap menarik secara kasat mata. Saudaraku yang terkasih, apa akibatnya dari melihat secara fisik? Ya, orang-orang yang cenderung menilai secara fisik akan membentuk opini berdasarkan apa yang terlihat sebelum benar-benar mengenal seseorang dengan lebih dalam. Ada banyak kekeliruan terjadi di sana. Orang yang kita anggap baik bisa saja serigala yang hanya memakai bulu domba. Sebaliknya, orang yang kita anggap buruk justru sesungguhnya berhati malaikat. Saudaraku, manusia memang terbatas dalam melihat dan menilai. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata. Namun ada satu pribadi yang mampu melihat sampai ke kedalaman hati. Ia maha tahu keaslian diri kita. Di saat kita bertopeng, kita tak bisa bersembunyi di hadapannya. Di saat kita direndahkan, Tuhan pun tahu siapa kita. Itulah yang disampaikannya melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Saat itu Tuhan memerintahkan Samuel pergi ke kota Betlehem untuk mengurapi salah satu anak dari Isai sebagai raja yang baru. Dan ketika Samuel tiba di Betlehem, Isai dan anak-anaknya berkumpul di hadapannya. Ketika Samuel melihat Eliab, anak sulung Isai, dia yakin bahwa Eliab adalah pilihan yang tepat karena penampilannya yang tinggi dan gagah. Namun inilah saat Tuhan mengingatkan Samuel bahwa penilaian manusia berdasarkan penampilan luaran bukanlah penilaian yang penting bagi Allah. Saudara, ketika kita meyakini bahwa Tuhan melihat hati, kita sedang meyakini bahwa Ia mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita. Tuhan menilai motivasi di balik semua tindakan. Ia menginginkan kita memiliki hati yang setia, hati yang penuh dengan kasih dan bersih. Hati yang benar adalah landasan yang penting dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Tindakan yang kelihatannya baik oleh manusia bisa saja memiliki motivasi yang buruk di baliknya, seperti kesombongan, keserakahan, atau mencari pujian. Tuhan menginginkan motivasi kita murni dan tulus,
yaitu melakukan apa yang benar karena kita mengasihi dan tunduk kepadanya. Saudara, dengan meyakini bahwa Tuhan melihat hati, ini menjadi penghiburan dan penguatan tersendiri bagi kita yang sering mendapat penghinaan dan direndahkan hanya karena penampilan luaran kita. Saat ini kita memahami bahwa meskipun orang lain mengabaikan, menilai atau merendahkan, Tuhan melihat dengan keadilan yang sempurna dan memahami dengan penuh kasih. Di sisi lain, ini menjadi sebuah nasihat bagi kita untuk lebih berhati-hati dan menghindari penilaian yang dangkal. Kita diajak untuk melihat melampaui penampilan fisik dan menghargai nilai-nilai batiniah dan motivasi yang mendasari tindakan seseorang. Oleh karena itu, mari kita tempuh hari ini dengan dasar pemikiran dan keyakinan bahwa Tuhan melihat kita, termasuk ketika kita memikirkan banyak hal, dan Tuhan pun juga menilai hati kita di saat kita dinilai rendah oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang memberikan penghiburan dan penguatan tersendiri. Di tengah-tengah dunia yang dihidupi oleh budaya yang sering membawa kami pada penilaian yang dangkal, kami sering dinilai berdasarkan apa yang melekat pada kami, tetapi bukan apa yang ada dari dalam hati kami. Tuhan tolong agar kami terus memiliki motivasi yang tulus dalam menghadirkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Dan lebih daripada itu, singkirkanlah pemikiran-pemikiran yang dangkal yang membuat kami merendahkan orang lain hanya berdasarkan penampilan luaran. Ya Bapa, ajar kami untuk berbelas kasih, ajar kami untuk memiliki hati yang terus menghargai setiap orang yang ada di sekeliling kami, betapapun perbedaan yang ada di sekeliling kami. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami tetap menjadi saksi-Mu sebagai anak Tuhan yang membawa belas kasihan, kedamaian, dan rasa hormat kepada orang lain yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.